Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, ini adalah segmen baru dari channel Sadapin Tekno, yaitu Sadapin Class. Yang dimana di segmen ini kita akan mempelajari seputar dunia teknologi. Segmen ini berbeda dengan segmen Sadapin Tech News ya guys. Fokus dari segmen ini hanyalah mempelajari secara mendetail mengenai kategori yang akan dibahas. Nah, materi kali ini mengenai mengapa MediaTek jelek. Karena kita tahu sendiri bahwa HP-HP zaman sekarang mayoritas itu menggunakan SoC dari MediaTek, apalagi di seri Dimensity-nya. Tapi masih banyak orang yang menganggap jelek SoC ini. So, kita akan bahas kupas mengapa MediaTek dianggap jelek. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelumnya saya berpikir untuk membuat konten ini karena masih banyak aja orang yang menjelek-jelekan MediaTek. Tapi sedikit peringatan, di sini saya nggak dibayar oleh pihak manapun. Ini benar-benar sudut pandang saya soal SoC MediaTek. Jadi mungkin dengan saya membuat konten ini tidak ada lagi tuh yang namanya mending Dragon aja bang ketimbang MediaTek. MediaTek cepet panas, MediaTek boros, performanya abal-abal. Coba deh simak video ini sampai habis ya guys. Pertama kita pelajari terlebih dahulu sejarah dari MediaTek. MediaTek adalah perusahaan manufaktur asal Taiwan yang memproduksi berbagai produk semikonduktor, tapi dengan harga terjangkau. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Mei 1997 oleh pesaing Minkai. Sebelumnya memang MediaTek sempat kalah saing dengan kompetitornya yaitu Snapdragon. Lalu pada bulan Juli 2018, akhirnya MediaTek secara resmi mengumumkan bahwa mereka hanya akan fokus pada satu segmen aja, yaitu segmen menengah. Produk unggulan MediaTek di segmen ini diberi nama dengan seri MediaTek Helio P series. Prosesor seri Helio P unggulnya adalah Helio P90 dan Helio P70. MediaTek Helio P70 adalah prosesor kelas menengah yang menggunakan 8 core dengan kecepatan clock speed hingga 2,1 GHz. Sementara itu, MediaTek Helio P90 dibekali dengan 8 core dengan kecepatan clock speed hingga 2,2 GHz. Lalu mengapa MediaTek itu dianggap jelek? Sebenarnya di atas kertas SoC MediaTek ini tidak jelek kok guys, tapi di tahun 2018 banyak isu dan rumor yang mengatakan bahwa SoC MediaTek ini sangatlah jelek. Ya, ada beberapa isu dan rumor yang mengatakan bahwa HP yang menggunakan MediaTek itu cepat panas, boros, dan juga dari sektor performa sangatlah butut banget alias abal-abal. Dari situlah statement MediaTek jelek bermunculan dan banyak kompetitor brand smartphone yang tidak menggunakan SoC MediaTek di tahun 2018 itu. Tapi setelah MediaTek merilis seri baru yaitu seri G untuk segmen entry level, dari situlah MediaTek mulai menarik kembali brand-brand smartphone karena basically SoC ini bisa menyandingi dengan SoC dari Snapdragon seri 600. Ya memang seri Helio G itu bener-bener sangatlah powerful banget dan bisa bersaing dengan SoC Snapdragon ya guys ya. Kita ambil contoh kemarin sempat saya uji Helio G85 dengan Snapdragon 665 dan hasil di situ Helio G85 menang guys. Bahkan bisa bersaing juga si Helio G85 dengan Snapdragon 667. Jadi dengan MediaTek membawa seri G, menurut saya itu udah menjadi sebuah kesuksesan lah dari MediaTek dan bisa menarik brand-brand smartphone untuk menggunakan SoC dari MediaTek lagi. Ya contohnya Helio G85 dan juga Helio G80, bahkan sampai Helio G70 yang banyak beredar di saat ini. Lalu apa sih keunggulan dari MediaTek? Kalau kita lihat sudah jelas ya, keunggulan dari SoC ini adalah masalah harga. Karena harga dari SoC ini relatif cukup murah. Tapi walaupun murah, performa yang diberikan dari SoC ini tidak murahan kok guys. Bahkan saya akuin jempol. Karena MediaTek yang sekarang bukanlah yang dulu. Walaupun memang masih banyak orang yang meremehkan SoC yang satu ini. Padahal mereka tidak tahu MediaTek punya seri yang sangat ganas, yaitu seri Dimensity. Kemarin kita sempat menguji juga performa dari MediaTek Dimensity series, yaitu 1200 5G yang digunakan dari Xiaomi 11T. Dan disitu bener-bener kenceng sekali guys performanya. Bahkan Dimensity 1200 5G mendapatkan ranking 7 di bulan Juli 2021 berdasarkan website nanoreview.net. Jadi menurut saya MediaTek itu untuk sekarang bener-bener udah kenceng banget guys, dan bukan MediaTek yang seperti dulu. Dulu sempat saya cobain si Redmi Note 4
yang seri X ya guys ya, yang menggunakan MediaTek, emang itu bener-bener sangat menyebalkan banget, dan itu panas, baterai boros, dan juga performanya sangat baal. Beda dengan yang menggunakan Snapdragon 625 kalau nggak salah sih ya guys ya, dan itu bener-bener beda banget sih Redmi Note 4X yang pernah saya coba itu. Ya tapi intinya sekarang MediaTek udah bukan yang seperti dulu kok guys. Di sini bener-bener ada banyak perubahan yang ada dari MediaTek. Oke, jadi mungkin dengan adanya konten ini kalian bisa terbukalah dengan perkembangan SoC MediaTek yang sekarang. Tapi yang jelas SoC apapun pasti memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Contoh kita ambil SoC Snapdragon. Ya kalau misalnya kita lihat Snapdragon itu performanya biasa aja kalau menurut saya untuk SoC di kelas entry level, misalkan 600 series. Tapi kalau masalah kestabilan ya menurut saya Snapdragon masih bisa stabil ya guys ya, dan untuk masalah suhunya juga memang Snapdragon masih cukup oke lah. Cuman kalau dari segi performa, kalau misalnya saya bandingkan dengan Helio G series ya guys ya, dan saya untuk masalah performa saya akuin Helio G series itu bener-bener ngebut banget. Ya mungkin ini juga dari masalah sistem juga ya guys ya, karena kita tahu sendiri bahwa Snapdragon itu kadang-kadang ada limitasi. Jadi kalau misalnya suhu HP udah melebihi dari batas normalnya bakalan di nerf. Beda dengan MediaTek yang bakalan di push terus hingga performanya bener-bener di akhir hayat. Oke, jadi itu dia Sadapin kelas kali ini. Jika kalian punya topik ataupun materi lainnya yang ingin dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Ataupun punya masukan soal segmen baru ini, mungkin langsung aja bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di Sadapin Tekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Tapi kok HP sekarang rata-rata pakai MediaTek ya? Bingung sih. Emang MediaTek udah makin bagus sih. Beda nggak kayak yang dulu. Itu orang kayaknya fanboy Snapdragon tuh yang sering ngejelek-jelekin MediaTek.